Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baik Kurniati SPD, CGP Kota Mataram dari SMA Negeri 2 Mataram. Di sebelah saya sudah ada Ibu Ilhami Sukmaningsih yang akan saya observasi kelas. Jadi sebelumnya saya akan mewawancarai beliau tentang pra-observasi kelas. Assalamualaikum Bu Ibu. Terima kasih sudah bersedia melakukan wawancara sebelum observasi kelas. Yang ingin saya tanyakan pertama, materi apa yang Ibu akan bawakan di kelas? Untuk materi yang saya akan bawakan adalah materi barisan dan deret geometri. Barisan dan deret ya. Oke. Tujuan pembelajarannya kira-kira apa Bu ini? Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Ya, berarti tujuannya seperti itu ya, tujuan pembelajarannya ya. Kemudian kira-kira melihat tujuan pembelajaran tadi, area pengembangan yang Ibu Emi hendak capai itu seperti apa? Untuk area pengembangannya ya pasti peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran yang sudah saya sampaikan tadi, dan peserta didik juga mampu membuat model matematika dari materi yang saya sampaikan, yaitu barisan dan deret geometri. Berarti itu area pengembangannya ya. Nah, kira-kira untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi apa yang sudah Ibu siapkan sebenarnya? Mungkin strategi pembelajarannya supaya tidak membosankan, kan membuat suasana kelas hidup, kita kasih PPT yang menarik, ya, kita tampilkan video pembelajaran, terus kita tampilkan video yang tidak membosankan, videonya bersifat giving, jadi mereka tidak monoton, sehingga dalam video tersebut mereka secara tidak langsung sudah bisa berekspektasi berapa dan sebagainya. Setelah itu nanti akan kita siapkan juga LK supaya mereka bisa bekerja mandiri dan berkelompok. Oke, berarti ada yang mandiri, ada yang kelompok ya. Berarti ada diferensiasi kontennya juga ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Emi untuk pra-observasinya. Berarti kita mulai observasi kelasnya kira-kira tanggal berapa? Mungkin minggu depan ya? Ya, kita sesuaikan dengan jadwal pelajaran kita ya. Terima kasih Bu Emi. Oke, sama-sama. Selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Baik ya, tetap semangat ya. Ya, oke. Sebelum memulai pelajaran kali ini, untuk lebih barokahnya, kita berdoa dulu ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Siapakah yang tidak hadir hari ini? Nabil. Kenapa Nabil? Sakit. Oh, sakit. Ada lagi yang tidak masuk? Febi. Kenapa? Sakit. Oh, begitu. Baiklah. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Semangat belajarnya hari ini. Kita akan masuk ke materi barisan dan deret geometri. Jadi, untuk hari ini kita akan belajar barisan geometri. Sudah dibuka bukunya halaman 30? Sudah. Sebelumnya kita akan mengetahui tujuan pembelajaran untuk materi barisan geometri. Yang pertama, peserta didik mampu menentukan banyak suku ke N barisan geometri dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan rasio dari barisan geometri dengan benar. Oke, sekarang kita akan masuk ke apersepsi. Jadi nanti di sini Bu Guru akan melipat kertas. Kertas ini Bu Guru akan lipat menjadi bagian yang sama. Misalnya Bu Guru akan lipat dengan lipatan yang pertama. Bentuknya seperti ini. Jadi dari yang pertama yang seperti ini sebelum dilipat,
Ya. Setelah dilipat akan menjadi yang ini. Jadi kertas pertama sebelum dilipat, kalau kita sesuaikan dengan barisan dan deret, itu adalah suku pertama. Lalu setelah guru lipat, ini adalah suku keberapa? Suku kedua. Untuk lebih bersemangat dalam mempelajari barisan dan deret geometri, silakan perhatikan video yang menjelaskan manfaat dari barisan geometri. Manusia dapat membagi waktu 2 hari ke depan ke 1 hari ke belakang. Manusia dapat menentukan apakah tahun ini akan ada bulan kabisat melalui barisan geometri. Kita dapat mengetahui pertambahan penduduk setiap tahunnya menggunakan barisan geometri. Jika mula-mula terdapat sejumlah bakteri, dapatkah kita memprediksi jumlah bakteri dalam selang waktu tertentu? Apakah pertumbuhan bakteri mengikuti suatu persamaan matematika sederhana? Ya, tentunya kita dapat menjawab pertanyaan tersebut. Menarik kan manfaatnya? Banyak kan manfaatnya? Nah, jadi supaya kalian tetap bersemangat belajar barisan geometri, kita harus mengetahui manfaat supaya kita lebih paham dan lebih bersemangat lagi dalam belajar. Kita membentuk kelompok untuk membagikan LKPD ke teman-temannya. Sekarang sudah dilihat semua LKPD-nya? Iya. Untuk masalah pertama, seperti yang sudah Bu Guru praktikkan tadi, Bu Guru minta kalian untuk melipat kertas sebanyak 7 kali lipatan. Sudah diterima kertasnya? Lengkapi tabel dari sesuai dengan banyak potongan kertas yang sudah kalian lipat. Tadi kan lipatan pertama hasilnya berapa? 2. Sampai lipatan ke-7 diisi. Untuk masalah 2 ini, Bu Guru punya video. Most bacteria reproduce by a process called binary fission. During binary fission, the parental cell divides to form 2 daughter cells. In the first step of binary fission, the bacterium replicates or copies its chromosome and attaches each identical copy to a separate location on the cell membrane. Unlike eukaryotic cells, bacteria do not need to dissolve a nuclear membrane or assemble a mitotic spindle, making binary fission very quick and efficient. Second, the cell elongates. Since the chromosomes are attached to different locations on the cell membrane, they separate from one another. Third, the bacterium pinches off at the center and forms a septum, a separating wall between the 2 compartments of the cell. Finally, the cell splits into 2 new daughter cells. These daughter cells are fully mature bacteria that can grow and, if conditions are right, continue the binary fission process. Banyak bakteri yang akan membelah selama 1 jam. Untuk kalian jawab pada LKPD masalah 2. Nanti Bu Guru akan tunjuk salah satu perwakilan untuk mempresentasikan semua masalah di depan kelas. Bu Guru akan berikan waktu untuk menjawab LKPD selama 30 menit. Ya, silakan dijawab. Lipatan ketiga dapatnya 6, Bu. Lipatan keempat tadi dapatnya 8. Lipatan kelima dapatnya 10. Jadi nanti banyak potongan yang sudah ditulis yang tadi di sini sudah sesuai dengan lipatan yang sudah dihitung? Ya, sudah. Oke. Kalau sudah berarti tinggal dijawab pertanyaan yang di belakang. Apakah bilangan yang menyatakan banyak potongan kertas membentuk suatu pola barisan bilangan? Dan seterusnya. Ini kertas pertama Bu Guru lipat. Ini lipatan pertama kan? Walaupun Bu Guru tidak gunting, dia kan nampak. Berapa? Nah, lalu kita lipat ketiga. Berarti dari sini kita mulai kan? Kita lipat, ini lipatan ke 3. Lalu kita hitung. Nah,
Nah, seperti itu ya. Mulai. Bu, ini saya dapat jawabannya segini nih. Cara atau jawabannya ada yang salah apa enggak? Satu namanya. Rasio ini kayak bedanya gitu atau jaraknya? Rasionya dari mana dapat 2? Karena dia membelahnya 2 kali. Oke, silakan berarti Tidak ditulis. membelah dia 2 kali. Ya. Selanjutnya Ya. Waktu untuk mengerjakan LKPD sudah selesai. Sekarang Bu Guru akan menunjuk perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan jawaban dari setiap masalah yang sudah diberikan. Silakan mempresentasikan masalah 1. Setelah saya mencoba untuk melipat kertas dengan kelompok saya tentang masalah 1, yang kedua menghasilkan 4 potong kertas, akhir atau yang ke-7 menghasilkan 128 potong kertas. Oke. Sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Menurut kelompok saya, barisan deret yang terbentuk adalah barisan deret aritmatika. Sekarang kita lihat nih. Dari kesimpulan yang terakhir, perbandingan antara dua suku yang berurutan selalu sama atau tetap disebut dengan apa? Rasio kan? Nah, kalau untuk rasio, maka barisan dan deret yang terbentuk adalah barisan dan deret geometri. Kalau misalnya jawabannya adalah beda, maka baru terbentuk barisan dan deret aritmatika. Jadi rasio dan beda adalah pembeda dari barisan dan deret aritmatika dan barisan dan deret geometri. Bagaimana? Yang lain paham ya? Oke. Sekarang kita akan lanjutkan ke masalah 2. Bu Guru akan meminta kelompok Arya untuk mempresentasikan hasil untuk masalah 2. Teman-teman, jadi kita lihat bareng-bareng di masalah 2 itu membahas tentang video pembelahan bakteri yang kita tonton bareng-bareng tadi tuh. Sesuai yang saya kerjakan tadi, saya menemukan hasil dalam kurun waktu 1 jam, bakteri yang tercipta berjumlah 4. Oke. Bagaimana dengan tanggapan kelompok lain untuk masalah 2? Apakah ada yang punya jawaban yang berbeda? Bu, untuk kelompok saya mendapatkan suku pertamanya adalah 2 karena kelompok saya menghitungnya itu setelah terjadi pembelahan. Sehingga saya mendapatkan hasil yaitu 8. Jadi dari kelompok Angel diperoleh U3-nya adalah 8. Karena suku pertama yaitu A-nya adalah 2. Sekarang perhatikan ilustrasi Bu Guru. Anggaplah kertas ini adalah sebuah bakteri ya. Tadi kan sudah kita peroleh kalau M-nya sama dengan 3. 60 menit dibagi 20 menit dapatnya 3 kan. Nah, berarti kita akan melipat sebanyak berapa kali? 3 kali. 2 kali lipatan. Berapa banyaknya? 1, 2, 3, 4. Ternyata 2 kali lipatan itu 4. Padahal yang kita mau 3 kali lipatan. Berarti untuk jawaban kelompok Arya, yang 4 ini adalah U2. Supaya menjadi 3 kali lipatan, karena dia sama kayak ilustrasi membelah bakteri. Setiap 20 menit membelah menjadi 2. Jadi ini adalah 3 kali lipatan, maka hasilnya adalah 8. Jadi jawaban yang benar adalah kelompok Angel. Jadi setelah 2 masalah yang kalian kerjakan dalam LKPD, kita bisa menarik kesimpulan bahwa rumus UN dari barisan geometri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Baik Putri SPD, CGP Kota Mataram Angkatan ke-6. Sekarang kami akan melakukan wawancara pasca observasi kelas yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kabarnya? Setelah kita melakukan wawancara observasi dan observasi kelas,
Jam 3-4 itu sekitar jam sebelum keluar main lah intinya ya. Mungkin mereka dalam keadaan lapar, bisa jadi kan ya. Kondisinya emang kita belayannya itu jam pertama, itu efektif banget gitu ya. Tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang lapar, tidak ada yang semangatnya ya. tidak ada yang pergi ke kantin. Jadi ya mungkin mereka ada kendala di situ, cepat menjawab soal dan seperti itu sih. Berarti pengembangan atau apa namanya yang mau diperbaiki selanjutnya mungkin waktu ya, manajemen waktu begitu ya. Oke, nah dari anak-anak sendiri gimana refleksi mereka setelah mengikuti pelajaran ini? Iya, kan ada pertanyaan, apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Ya, mereka jawabnya menyenangkan karena kan mungkin semuanya berpusat kepada siswa ya. Jadi mereka yang mencari sendiri, mengolah sendiri, menjawab sendiri. Kita gurunya hanya mencari fasilitator saja. Di kesimpulan saja kita masuk sama kasih sedikit aba-aba. Sisanya mereka sendiri yang bekerja. Jadi tidak terasa mereka sudah bisa menjawab, sudah bisa mengerjakan. Berarti cara sendiri senternya ya. Iya, sudah center. Berarti yang perlu diperbaiki selanjutnya seperti tadi ya. Berarti manajemen waktu, kemudian siswa harus yang jadi senternya gitu ya. Nah, kalau boleh saya tahu Bu Emi ngajar berapa kelas? Saya ngajar di kelas 10 2 kelas. Nah, kalau bisa diadaptasi nih dari yang kelas ini, yang mana yang mau dibawa lagi ke kelas selanjutnya? Kebetulan kelas yang saya pegang ini dia tidak sama karakteristik siswanya ya. Saat kelas yang Bunya kunjungi itu karakteristik siswanya semuanya mampu karena memang kemampuan akademiknya mereka diseleksi masuk kelas itu kan, jadi kemampuan akademiknya sudah tinggi, jadi motivasi belajarnya itu memang tinggi ya, karena kemampuannya mereka bisa, basic konsepnya kuat, jadi kita bisa lah membawa mereka, membuat mereka menemukan sendiri, membayangkan sendiri. Jadi kita tidak terlalu capek lah ya. Betul. Jadi kita hanya fasilitator saja ya seperti kata Bunya ya. Nah, untuk kelas yang selanjutnya ini gimana ya? Mungkin di sana guru yang jadi anunya ya. Jadi pengajarannya berpusat kepada guru karena ya mereka akademisnya kurang sehingga motivasinya rendah. Jadi tidak ada pemicu. Nah, seandainya saya buka buat kelompok dan saya gunakan Persebaya, tutor-tutornya itu belum bisa menggawangi teman-temannya. Jadi tidak seperti yang kelas sebelumnya. Jadi metode yang saya gunakan di setiap kelas itu berbeda-beda, betul, tergantung dari kondisi kelas ya. Kelasnya. Kondisi kelas siswanya juga seperti apa. Jadi tantangan sendiri buat kita ya. Tidak semua metode itu kita bisa lakukan di kelas ya. Nah, kira-kira kalau menghadapi kelas yang seperti itu ada strategi khusus ya? Ya mungkin kita harus sering memotivasi ya. Motivasi, terus kuatkan dulu basic konsepnya karena tidak bisa kita membuat mereka berpikir kalau dia tidak bisa punya basic konsep. Berarti basic penting. Iya, betul sekali. Jadi itulah. Nah, tapi ya itu tantangan kita sebagai guru ya, memotivasi siswa. Terus misalnya mau nanya, misalnya mau sudah paham atau belum, sedangkan materi kita tuh padat banget. Terus kita mengulang ke basic konsep, jadinya jadinya agak susah. Jadinya semuanya, jadi kita yang atur, jadi kita yang ajarin dari awal sampai akhir itu kita semua yang pegang. Berarti komitmen guru nanti ya yang karena kan semua tujuannya sama kan, peserta didik mampu. Nah, untuk peserta didik mampu itu ada beberapa metode yang bisa dilakukan, seperti dia sendiri yang menemukan atau kita yang menggiring. Strategi tadi luar biasa Bu. Semoga nanti bisa diterapkan di kelas yang lain ya, dan hasilnya semoga bisa memuaskan juga seperti 10-1 tadi ya. Iya. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Emi. Sama-sama. Ya, semoga setelah ini perbaikannya lebih bagus lagi ya. Iya. Terima kasih. Sama-sama Bu.